Syirik yang seperti ini Bapak Ibu jarang difahamkan dan dibahas di tengah-tengah umat Islam khususnya dan pada umumnya umat manusia. Iya. Di dalam kelompok hati manusia itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama, hati masih tetap menjadikan selain Allah sebagai pujaan, selain Allah sebagai sesembahan, selain Allah dijadikan sebagai segala-galanya. Kelompok yang kedua, ada hati manusia yang sudah tidak menjadikan selain Allah sebagai pujaan, pujian, sebagai penyembahan, tidak. Akan tetapi mereka sudah menjadikan hanya Allah sebagai pujaannya. Inilah Bapak Ibu, dua kelompok manusia ketika saat di dunia ini terbagi menjadi dua. Tinggal nanti kita mengevaluasi diri kita masing-masing, kita kelompok yang mana. Kedua kelompok masing-masing itu ada konsekuensinya, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Apa konsekuensinya? Hal ini tertuang di dalam surah Al-Baqarah ayat 257 yang Allah katakan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh-dhulumat ulaika ashabun nar hum lidun. Kita termasuk kelompok yang mana? Kita evaluasi masing-masing. Ini juga dituangkan Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Allah mengatakan bahwasanya kesempurnaan di dalam diri Islam, agama Islam, manakala umat manusia itu tidak hanya hatinya itu mengikuti, meneladani, setia terhadap Rasul di dalam urusan syariat jasmani, juga rohaniyahnya itu beliau-beliau itu selalu patuh, selalu setia mengikuti ajaran-ajaran yang bersifatkan hakikat, sehingga kesempurnaan Islam itu sampai pada tingkatan makrifat, syariat thariqat hubungan dengan jasmani, hakikat makrifat hubungan dengan rohani. Ini kesempurnaan Islam. Sesuai dengan hal itu, kami akan memberikan judul, masihkah di dalam hatimu ada syirik pada Allah? Masihkah di dalam hatimu menyekutukan Allah dengan yang lain? Padahal Allah sudah katakan di dalam surah Luqman ayat 13, ya bunayya la tusyrik billahi syai' inna syirka la zulmun azim. Anak putuku, jangan sekali-kali di dalam hatimu itu ada syirik pada Allah. Syirik itu yang bagaimana? Syirik itu macam dua, ada jali, ada khafi. Yang jali itu adalah kesyirikan yang dilakukan jasmani, khafi itu syirik yang dilakukan oleh rohani.
Malam hari ini kita bahas syirik secara rohani. Manakala dalam hatimu ada satu iman terhadap makhluk, bahwasanya makhluk itu bisa memberikan satu pertolongan atau mendatangkan mudarat, maka ruhaniyah yang seperti ini masih kategori tersangkut syirik. Ya bunayya la tusyrik billah. Syirik yang seperti ini Bapak Ibu jarang difahamkan dan dibahas di tengah-tengah umat Islam khususnya, dan pada umumnya umat manusia. Iya, syirik khafi yang ada kaitannya dengan rohani ini jarang. Contoh ini contoh. Kita punya tetangga, kita punya masalah dengan orang lain. Entah itu berkenaan dengan masalah apa saja. Apakah utang piutang, apakah yang lain. Lalu tetangga kita datang menolong. Kalau hutang berarti dia datang ke rumah kita meminjami atau memberikan untuk melunasi. Kita umat manusia didoktrin untuk beriman bahwasanya yang bisa menolong itu adalah tetangga. Sekarang saya tanya, tetangga itu makhluk apa bukan? Makhluk. Tergantung jenengan nyawang makhluke apa enggak, terserah. Jelas secara umum tetangga ini makhluk. Kalau makhluk itu kita imani bisa menolong, bagaimana tentang legalitas daripada ayat yang Allah katakan la haula wala quwata illa billah. Tuh ngarepe kak ketok. Ini status kita sebagai makhluk. Kita sebagai makhluk jelas statusnya tidak punya daya upaya apapun. Daya melihat nggak ada, mendengar, menghirup, berucap, bergerak, apapun nggak ada. Itu sifat aslinya kita sebagai manusia. Seperti tetangga tadi, sifat asli kita tidak punya daya upaya apapun, wala quwata, juga kekuatan apapun dalam hal apapun nggak ada. Lah kok bisa tetangga kita itu datang ke rumah? Lah kok bisa orang lain itu yang tadinya punya masalah terhadap kita itu datang? Inilah Bapak Ibu pentingnya ajaran dinul haq yang dibimbing oleh Rasulullah, supaya rohaniyah kita tidak menyekutukan Allah, supaya rohaniyah kita itu ada akhlak ilahiyah kepada Allah. Ternyata di situ karena illa billah. Illa billah. Coba kita buktikan. Kita buktikan ya.
apakah dinul haq bisa dibuktikan atas sebagai status itu? Kita ambil spidol. Oke. Kalau kita sudah alladzina yastami'unal qaul, menerima ajaran dinul haq dari Rasulullah, dari Allah, kita akan dibimbing untuk mengesahkan Allah, kita akan dibimbing untuk melihat status kita bagaimana sebagai makhluk, status Allah bagaimana sebagai khalik. Kita pasti akan menyadari kalau kita itu la haula wala quwata, seperti spidol ini udah makhluk. Selama spidol ini tidak ada yang menggerakkan, selama itu spidol tetap diem, nggak bisa memberikan manfaat untuk menulis, nggak bisa guys. Lah inilah Bapak Ibu, sebagai makhluk kita itu dibimbing oleh Kanjeng Nabi tentang dinul haq supaya ruhaniyah kita itu tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, supaya menempati kita sebagai manusia makhluk pada diri kita sebagai makhluk seperti patung. Ini pembuktian. Udah, sampai kapanpun spidol ini ya nggak akan bisa memberikan manfaat dan mendatangkan mudarat selama tidak ada yang menggerakkan. Saged diterima ya? Yang kula maksud, yang dimaksud Al-Quran ini sirik khafi adalah ketika saat spidol dituliskan, hatimu punya iman, datangnya tulisan itu karena spidol. Coba kita diskusi. Andai kata tetangga itu Allah tidak ada dalam dirinya dan di luar dirinya, bisakah tetangga datang sendiri? Nggak bisa. Berhubung kebanyakan umat Islam, khususnya umumnya umat manusia, menolak atas ajaran Rasulullah di jalur dinul haq inilah, akhirnya mereka menuduh yang menolong kita itu makhluk alias tetangga. Udah jelas itu. Sampai kapankah kita seperti ini? Allah katakan konsekuensi kita manakala dalam hati masih ada selain Allah tentang iman. Dikatakan tadi di dalam surah Al-Baqarah 257, walladzina kafaru, orang-orang yang ingkar tentang dinul haq, mohon maaf, ajaran Rasulullah ini tentang pengesaan pada Allah, iku awliya'uhum at-taghutu, utawi mereka itu betul-betul sungguh-sungguh menjadikan selain Allah sebagai pemimpinnya. Pemimpin bentuknya apa? Kita beriman kalau makhluk yang kita puja dan lain sebagainya itu bisa memberikan manfaat. Bapak Ibu, sebetulnya sih tipis banget. Boleh kita mengatakan tetangga kita yang menolong secara lisan matur suwun, tapi hatimu harus maunya di situ. Itu loh jani itu. Twipis toh Pak nggih? Twipis banget. Bila mana orang-orang yang disebut sebagai orang yang mengingkari ajaran dinul haq menjadikan selain Allah sebagai imamnya, maka yukhrijunahum, justru mereka itu, mereka sopo sih? Mereka yang kita anggap sebagai penolong tadi loh ya, itu bahasa muradnya adalah syaitan. Yukhrijunahum,
setan iku yang kita anggap itu loh Pak, yang kita anggap bisa menolong tadi loh, lah makhluk kok iku at-taghut. Yukhrijunahum, justru mereka itu akan mengeluarkan minadz-dzulumat, mengeluarkan hatimu minan nuri ila dzulumat, dari cahaya terang Allahnya ila dzulumat, terhadap kegelapan. Artinya gini, justru yang kita anggap makhluk tadi yang bisa menolong itu akan menutupi hatimu terhadap Allah. Oh itu loh, sangat dipaham. Yes. Contoh saya manakala dalam hatiku mengatakan atau beriman bahwasanya saya beriman bahwasanya ilmu ini yang kubawa ini menjadikan saya dihormati orang. Justru ilmu ini akan menutup diriku pada Allah. Yahjubuhum bi'ilmihim, ini yang dimaksud. Jangan dikira orang yang masyhur, orang yang dikenal Allah, dikenal banyak manusia, dipuja-puja itu, tatkala dirinya masih gila dengan pujaan karena ilmunya, maka dengan ilmu ini Allah yahjubuhum bi'ilmihim, Allah menutup ilmu itu terhadap diri saya untuk tidak bisa makrifat pada Allah. Niki sing dimaksud yukhrijunahum minan nur ila dzulumat. Akhirnya hatiku disebut hati yang gelap gulita pada Allah. Tidak hanya dengan ilmu, ada kalanya itu terjadi karena, mohon maaf, status kita sebagai orang yang kaya, status kita sebagai orang yang terhormat dikarenakan pangkat jabatan. Allah akan menutupi hati kita dari dengan hal itu. Tandanya, kalau saya kaya merasa kekayaan ini kekayaanku, akhirnya kita menganggap orang yang di bawahku nisarku, yes kudu hormat nang aku, harus bergantung terhadapku. Akhirnya kita zalim terhadap di bawah kita. Karena kita orang pejabat, mempunyai jabatan, dengan jabatan itulah nanti akan menutupi hati kita pada Allah. Yahjubuhum bi amwalihim. Niki Pak, ada yang halus lagi Pak. Makanya hati-hati kalau kita itu diposisikan Allah sebagai ahli ilmu, ahli amwal, ahli sodakoh, ahli para dermawan. Hati-hati ya, hati-hati. Kita ditakdirkan Allah diposisikan sebagai pejabat, hati-hati. Kalau jenengan sing wong miskin di bawah jembatan, cara manuk mibri gak ada beban, gak ada beban belas. Ada yang lebih halus lagi Pak, yang mungkin terpaksa harus aku bahas. Apa? Kita secara dohir diposisikan Allah sebagai al-ubad. Al-ubad itu adalah ahli ibadah, ahli taklim, pokoknya ahli santri lo gitu loh Pak ya. Hati-hati, di situ halus nafsu masuk pada kita. Kita nggak pernah Pak coplok peci, nggak pernah. Sing wedok gak tahu coplokku godung, berukut sampak-sampak ketok motone tok ngono. Cadaran wis gak
pokoknya seluruh tubuh iki aurat wong wedok ora ketok blas, mripate tok ngene. Sing lanang dengkule gak tau ketok. Baina surah warubah. Atusnya gak tahu, mudo gak tahu. Sing lanang ya sarungan. Kak wani masih beol pipis ya gak wani ndelok merem ae. Sing estri yang ngono mandi ae rukuan pun gak wani. Sampai nyawang aurate gak wani. Al ibadah. Ahli menjaga hukum syariat. Hati-hati. Nafsu akan masuk di situ. Tandanya gimana? Nyun sewu. Kalau Allah memposisikan jasmani kita sebagai al-ubad, ahli ibadah, yang wajib jenengan jaga adalah faqadistamsaka bil urwatil wuthqa, tali Allah. Tali yang bagaimana? Yang dimaksud tali Allah adalah kesadaran diri bahwasanya apa yang terjadi pada diri kita, yang muncul pada diri kita itu datangnya illa billah. Itulah yang kumaksud dzikir sirul asrar itu, Pak. Menjaga iman hati kita hanya pada Allah. Apa yang muncul dalam diri kita semata-mata datangnya hanya dari Allah, bukan dari diri kita. Kalau tidak memegang ini Bapak Ibu, mohon maaf, kita akan terjebak di dalam satu sifat di mana kita merasa lebih baik daripada orang lain. Mbah niku jenenge sifat napa niku? Kita akan terjebak dalam satu sifat, kita merasa lebih baik di mata Allah daripada orang lain. Contoh, iki contoh Pak. Maghrib saya sholat, Allahu Akbar. Di belakang saya ada seorang pengamen, ya, seorang pengamen. Maghrib kita semua tetangga sholat, ada orang ngamen di bianterne pisan, ada ono sound systemi. Corong kita kalah, hati kita ngeruneng. Lah iya, maghrib mbok yo sholat itu lebih baik. Maghrib itu kok yo menyanyi. Lah apa kita marah-marah itu? Dalam waktu sholat itu kita fokus untuk menemui Allah. Lalu apa kita marah? Mestinya kita mengikuti apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam yang tertuang di dalam surat Al-An'am ayat 79, berbunyi inni wajjahtu wajhiyah Kita harus sibuk menyibukkan diri ketika sholat itu, wajah ruh itu menghadap wajah Allah. Mana wajah ruh itu? Imanul haq. Imanul haq, iman yang benar. Kata Rasul, iman yang benar itu iman yang sudah mencapai ihsan. Anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau menyembah
seakan-akan dirimu bisa melihat Allah, yang Allah itu baik di dalam maupun di luar Anda, di kiri dan di kanan, di atas dan di bawah, di depan dan di belakang. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Itu maksudnya wajah ruh itu di situ, Pak. Imanul haq, rasa itu, Pak, masuknya lewat sirul asror. Nah, yang dimaksud wajah Allah itu mana? Hidup yang ada di depanmu ini wajah Allah. Ini wajah tuh, sesungguhnya ku arahkan wajahku wajhiyah terhadap wajah Allah, lilladzi fatarus samawati wal ard hanifan, dengan sungguh-sungguh. Lah kok rawame masalah wong ngamen. Adik lagu nih sing di nyanyekno itu nyindir awak dhewe, bojo loro pisan. Kadang-kadang kita tidak dengar itu. Di depan kita ada kaosan teman kita, ono tulisannya micin, dimana ya diwaca micin. Hati-hati, Pak. Pada saat itu kita akan muncul sifat merasa lebih baik daripada tukang ngamen, itu pasti, Pak. Hati-hati. Coba jenengan kalau memegang teguh tali Allah, tidak akan pernah terprovokasi dengan wujudnya makhluk si pengamen, sampai pasti akan sibuk masuk pada Allahnya yang menggerakkan si pengamen. Walaupun itu bojo, lagune bojo loro, enggak nyindir. Hati-hati. Yahjubuhum bi'ibadatihim. Ada kalanya status ahli ibadah pada diri kita itu Allah menutupi. Dengan apa Allah nutupi? Dengan ahli ibadahmu mangle. Tapi lantas jangan disimpulkan wis nek ngono, kalau gitu wis gak dadi ahli ibadah, di pinggir jalan aja menjadi orang miskin, ya, menjadi gelandangan. Yo gak gitu, Bos, pun salah paham. Allah menetapkan si A di dalam posisinya kelas ini nggak bisa pindah. Allah menetapkan si B menjadi orang kaya, ya juga nggak bisa pindah menjadi orang miskin. Kita itu sebenarnya, Pak, pelaku penikmat. Tahu pelaku penikmat? Tinggal kita itu menikmati aja. Allah itu yang maha meletakkan. Tinggal kita mensyukuri, menikmati apa yang telah Allah titipkan, apa yang Allah berikan, apa yang Allah letakkan kita itu. Hanya itu kok. Bapak Ibu, tatkala kita masih tetap hati ini bergantung terhadap selain Allah, maka selain Allah itu akan yukhrijunahum minan nur ila dzulumat, akan mengeluarkan hatimu dari penuh cahaya menuju kegelapan. Ini poin pertama. Terus setelah di dunia ini kita mengalami satu kegelapan terhadap Allah, habis itu setelah mati bagaimana, Pak? Diteruskan ayatnya, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itulah sebagai penghuni kegelapan. Jadi ruhaniyah kita ketika nazak, Pak, tidak masuk zona yang terang, masuk zona yang gelap. Karena apa? Anar itu maknanya adalah api. Ini dimaknani neraka. Api itu juga mendatangkan cahaya. Satu contoh,
Kita mencari ayam kita yang ada di kadangan. Apa kadangan Pak? Ya, kandang. Kita mencari ayam kita dengan oncor, kan api itu Pak itu. Ya kelihatan Pak, kelihatan. Kita mencari ayam kita yang hilang di kandang dengan memakai sentolop juga bisa. Cahayanya nggak beda, cahayanya beda ini. Cuman kalau oncor itu merah, kalau sentolop itu putih. Anda kalau kholwat itu kedatangan cahaya merah atau kuning, mohon maaf, itu muncul dari alam jabarut, yang alam jabarut itu dipenuhi jin. Hati-hati. Tapi manakala Anda menemui cahaya putih, di situ dari malaikat. Jadi tandanya hanya itu. Nyun sewu, bahaya enggak oncor ini Pak ke kandang? Bahaya, bahaya. Api kalau menyolot terhadap serambi, kobong enggak Pak? Kobong. Ketera angin ya mati sama. Ulaika ashabun nar, mereka ini ditempatkan Allah sebagai golongan ahli nar, ahli neraka. Hum fiha khalidun, dan juga mereka itu kekal di dalamnya. Artinya apa? Siapapun ketika saat di dunia Bapak Ibu, hati kita masih ada iman selain Allah, maka di akhirat pun juga begitu. Dengan catatan tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Dari Allah nggak bisa Pak. Allah sudah nyatakan dalam surat Al-Baqarah tadi 257, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, selama-lamanya. Udah, iman selain Allah di dunia ini kita masih ada syirik, jadinya begitu. Satu. Golongan yang nomor dua, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijunahum minadh-dhulumati ilan nur. Ini malah kebalikannya. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Jikalau imanmu itu betul-betul hanya pada Allah, walaupun secara lesan kau mengatakan tetangga yang menolong, matur suwun Pak, terima kasih yang tetangga secara lesan, tapi hatimu bisa tembus terhadap Allah sesungguhnya yang menolong, maka yukhrijuhum, Allah akan menolongmu, mengeluarkanmu minadh-dhulumati, dari zona kegelapan ilan nur, menuju zona terang benderang. Itulah yang kumaksud, hatimu bisa tembus menyang Allah di dalam, di luar tetangga. Paham ya? Lah, mau tidak mau panjenengan manakala bisanya tembus itu, muaranya ada di zikir sirul asrar. Sekali lagi, nyun sewu, thariqah manakah yang membimbing kita di zikir sirul asrar? Itu pertanyaan. Thariqah manakah yang membimbing Anda, hati Anda di dalam zikir sirul? Bila mana ada, itulah thariqah yang menjamin kewusulan Anda terhadap Allah tercapai sesuai dengan surat Al-Ankabut ayat 5. Aku Allah berjanji dalam waktu yang sudah kutentukan bagi mereka yang dalam hatinya ada keinginan bertemu terhadapku. Itu Allah. Kuncinya ada di sirul asrar. Jadi saudaraku yang ada di thariqah, yang selalu mewatifahkan, mengistiqomahkan zikir sir atau zikir khafi, tolong
naikkanlah ke sirul asrar, zikir hakiki, zikir di mana sudah tidak hatimu mengucap nama, sifat, lafaz, sudah tidak, tetapi hanya rasa, meyakini apa yang terjadi ketika Anda suluk semata-mata itu Allah yang menterjadikan. Bon, golongan dua ini, yang nomor dua iku golongan yang sudah bebas dari syirik khafi. Boleh jenengan mengucapkan terima kasih matur suwun terhadap tetangga, tapi ruhaniyahmu itu tembus hanya pada Allah. Berarti lengkaplah syariat dan hakikat itu seimbang, jadi nggak ada perdebatan. Yang menjadi perdebatan kan gini, si A posisinya melihat makhluknya, akhirnya beriman pada makhluk. Si B tidak boleh melihat makhluknya, melihat Allahnya, sehingga ditanya siapa yang menolong, si A mengatakan tetangga, si B bukan Allah. Wes, tetangga dengan Allah. Dua jawaban ini mohon maaf, syariat saja, hakikat saja mesti tabrakan, Pak. Mesti tabrakan. Satu melihat sudut pandang makhluknya, satunya melihat sudut pandang Allahnya. Ini kalau bertemu mesti tarung, Pak. Gesekan ini, gesekan. Bisanya tidak gesekan, tengah-tengah. Nih, tengah-tengah. Sejarah hablum minan nas dipakai untuk selalu bertemu Allah, menyeimbangkan antara hukum syariat dengan hukum hakikat. Terserah kita duduk di mana, semua ada konsekuensinya masing-masing. Minimal lah, Pak, minimal iki pol minimal iku wis gak ono solusi maneh. Imanmu jangan lagi ada selain Allah. Inilah yang dipesankan oleh Imran terhadap anak putunya, termasuk kita sebetulnya. Ya bunayya la tusyrik billah, Luqman, surat Luqman ayat 13. Jangan pernah ada iman di dadamu itu selain Allah. Jangan, tentang hal apapun, mendengarkan, melihat, mengucap, dan apapun lah, tanpa terkecuali kondisi apapun. Sebab apa? Kata Luqman, inna syirka la zulmun adzim. Iman yang terhadap selain Allah itu akan menjadikan gelapnya hatimu, gelap terhadap Allah. Dengan kegelapan itu di dunia bisa kau rasakan apa? Apa rasanya kita di dunia ini? Kegelapan itu, Pak. Hati selalu khawatir, Pak. Rasa takut, rasa gelisah. Bagaimana nanti anak-anakku nasibnya? Bagaimana nanti nasibku di akhirat, masuk neraka apa surga? Wes bingung. Tadi nggak ada kepastian hukum. Ini akibat kita beriman selain Allah. Coba kalau beriman kita hanya pada Allah, kita akan dibimbing Allah. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah akan membimbing kita dengan bentuk cahaya yang dijatuhkan dalam hati, akhirnya jenengan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sedikit demi sedikit rasa khawatir apa tentang masalah hari esok. Sudah yakin besok Allah yang mengatur. Urusan aku jualan besok payu atau enggak, urusan Allah. Besok aku mendapatkan dikasih rezeki berapa, sudah yakin, sudah pasrah semua karena Allah. Yang kita dapatkan akhirnya ketenangan, ketentraman. Wis mboten ngongso-ngongso hati ini. Hati ini akhirnya tidak kemrengseng terus tentang babakan-babakan tuntutan duniawiyah, mengalir aja. Ingat pesan Allah, yang sudah kujamin dumina, mengapa kau khawatir? Jangan.
Sesuatu yang tidak kuberikan padamu, mengapa kau apa? Kau paksa-paksa untuk menjadi bagian dirimu. Jangan. Wa aslim, berpasrahlah diri ilayya, terhadapku, kata Allah. Pasrahno kabeh urusanmu, urusan anak, urusan bojo, urusan panganan, urusan kebutuhan, serahkan padaku, semua aku yang menyelesaikan. Artinya pasrah ini bukan berarti terus kita turu melungker nok nggone kamar dhewe gak metu-metu, enggak iku maksudnya. Paham maksud kula? Kita waktu kerja, waktu apapun, cuman hati kita harus kita dudukkan kalau kita itu sebetulnya sebagai patung. La haula wala quwata illa billah. Lah, illa billahnya itu ada pada diri kita, itu Allah. Paham nggih? Patung nek gak ono sing gerakno ya ora bisa gerak. Lho ngoten lho. Dadi ati sampean giringo. Zikir, sadar kalau semua apa yang muncul pada diri kita, apakah disebut ikhtiar, usaha, bekerja, semua itu illa billah. Bapak Ibu, inilah iman yang dipesankan terakhir oleh Imran terhadap anak putunya, termasuk jenengan. Nabi, Rasul, siapapun, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, tauhidnya itu sama, ruhaniyahnya itu sama, sistemnya itu sama. Dalam menyembah Allah itu sama secara ruhaniyah, cuman secara jasmaniyah syariat itu bedo-bedo, nggak ada masalah. Syariat Kanjeng Nabi salat 5 waktu, ngadeg rukuk sujud lungguh. Syariat Nabi Isa beda lagi, cuman tauhidnya sama, Pak. Apa? Anta budallah ani butullaha waztanibut tagut, sama seluruh rasul. Ani butullaha waztanibut tagut. Arahkanlah ruhaniyahmu itu, wajah ruhaniyahmu Allah ing wajah Allah. Berarti iman itu hanya pada Allah. Wastanibut tagut, jauhkanlah hatimu dari konteks iman. Quran bahasanya Allah, artinya umat manusia semuanya itu ruhaniyahnya itu kalau sudah sampai pada Allah, agamane ruhaniyah itu Islam. Cuman jasadnya ini yang beda-beda. Ada yang syariati memakai syariati Kanjeng Nabi Muhammad, berarti kita syariati Islam, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah kita jalankan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Syariati Nabi Isa, syariati Nabi Yusuf, syariati semuanya memang beda. Cuman yang dimasuk ummatan wahidah dalam satu iman tauhid pada Allah, ya cuman Allah aja, cuman Allah. Wa anibu ila rabbikum, mereka itu berbondong-bondong kembali ila rabbikum, maring Tuhannya. Bahasa Tuhan inilah umum, Pak. Kalau Islam Allah syariate nggih, kalau Nasrani syariate zahire namanya Tuhannya siapa? Allah. Kalau Hindu, Buddha, apapun. Cuman pertanyaannya, konteks di luar agama Islam secara syariat, apakah di dalam kitab-kitabmu, ini aku peringatkan, adakah ajaran untuk mengesahkan pada Tuhanmu? Kalau tidak ada, tinggalkan. Carilah kitab-kitab yang mengajarkan terhadap dirimu untuk mengesahkan pada Tuhanmu, baru ikuti. Kalau tetap nggak ada, ya tetap nggak ada, walaupun lewat YouTube boleh, tetap kami bimbing, boleh, silakan. Kalau sudah ada, ikuti aja. Sebenarnya kitab Taurat, Zabur, Injil, Quran ini semuanya sama,
konteksnya iman terhadap Tuhannya itu sama. Apa? Mengesahkan. Nggak boleh ada iman selain daripadanya dalam hal apapun, nggak boleh. Itu namanya pendidikan rohani ada di situ, pendidikan ketuhanan ada di situ. Kalau secara konteksnya secara dohir jasmani beda-beda Pak. Sekarang di dalam Islam aja zaman Rasulullah dulu dengan sekarang beda Pak. Padahal satu poros Nabi Muhammad. Dulu bagaimana syariatnya kita kalau kita itu untuk melakukan haji? Apa yang kita tumpai? Unta Pak. Dulu nggak unta ya kuda. Nggak ada kuda keledai atau wedhus sing gede kok. Nek panjang nemen gak ono ya wedhus sing gede kok Pak. Zaman Pak, zaman. Kalau zaman Rasulullah kita makan nggak ada sendok Pak nggih, nggak ada sendok. Umpama kita mimik jamu ya mungkin gak dikemas seperti ini. Sekarang Pak serba instan, zamannya instan sudah. Masa sih sampai niku kemana-mana bawa apa namanya batok niku, apa batok niku? Ini kalau batok diseni kopi, masuk bawa itu gak mungkin toh. Mungkin lebih bagusnya kopi itu diletakkan ini kemasan. Beda sudah. Ini kan syariat aja. Oleh sebab itu perbedaan syariat jangan menjadikan rohaniyahmu itu bercerai-berai, jangan. Itu jangan. Umat Islam walaupun beda bendera, itu enggak namanya, enggak. Cuman saya mengingatkan saja, walaupun beda bendera, jangan pernah kau akan bercerai-berai, jangan. Bisanya Anda tidak bercerai-berai, cuman satu, umatan wahidah. Jadilah umat yang esa, umat yang tunggal. Umat yang tunggal jalannya kita harus mengikuti Rasulullah. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, mengikuti Rasulullah. Otomatis kita rohaniyah harus dibangun dengan dinul haq baru. Niku mungkin menjadi umatan wahidah. Paham Pak? Jadi kesimpulannya, apakah di dalam hati kita masih ada penyekutuan terhadap Allah? Jikalau masih ada, lekas buang. Caranya bagaimana? Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Sibukkan setiap napasmu yang tidak mengenal waktu untuk berzikir sirul asrar, sebab hanya zikir sirul asrar lah yang akan membersihkan iman-iman di dalam hatimu selain Allah di segala hal aspek apapun. Bon, hanya itu caranya, hanya itu, tidak ada yang lain. Oke, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, berkenaan dengan surah Al-Baqarah 257 tadi, motivasinya adalah tinggalkanlah imanmu manakala masih ada iman selain Allah, baik kau agama Islam maupun di luar agama Islam. Tinggalkan iman terhadap makhluk.